Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I hope everything is okay. Baik, Ananda Soleh dan Soleha yang hari ini tidak melakukan pembelajaran PTM terbatas di sekolah, Ustazah sudah membuat video pembelajaran untuk Ananda semua dan Ustazah harap semuanya menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Dan untuk Bunda dan Ayah yang senantiasa membersamai Ananda selama pembelajaran daring di rumah, kami ucapkan syukran jazakumullah khair. Baik Ananda Soleh dan Soleha, seperti pada pembahasan sebelumnya, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan ya. Jadi pembahasan sebelumnya itu tentang apa? Oke, masih ada yang ingat nak? Oke, betul sekali. Jadi tentang interaksi sosial. Nah, sekali lagi Ustazah ingatkan bahwa kehadiran itu Ustazah lihat dari keaktifan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan Ustazah dari video pembelajaran di kolom komentar. Dan yang kedua adalah mengerjakan soal latihan yang ada di assignment. Baik Ananda Saleh dan Saleha, Ustazah punya pertanyaan untuk mereview pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Silahkan siap-siap nak ya untuk menuliskan jawabannya di kolom komentar. Jadi apa yang kalian ketahui tentang interaksi sosial? Silahkan, sekali lagi silahkan ditulis jawabannya di kolom komentar. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang faktor pendorong interaksi sosial. Oke, sebelum kita masuk materi, silahkan diperhatikan dulu ada gambar berikut ini. Oke. Dari gambar yang kalian amati, kalian bisa melihat ada apa, nak? Ada seorang anak kecil, kemudian meniru gaya dari orang-orang yang ada di atasnya, ya, yang ada di depannya, afwan. Nah, gaya apa yang dia tiru adalah gaya sedang sujud. Nah, karena beliau masih seorang anak kecil, nah ya, jadi gaya sujudnya seperti itu. Oke, jadi ini apa yang dilakukan oleh anak kecil ini merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial yang mana yang dimaksud? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke. Kemudian jadi ada beberapa faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama adalah sugesti. Kemudian ada motivasi, kemudian ada simpati, ada empati, ada identifikasi, dan ada imitasi. Oke, Ustazah Amira akan bahas satu persatu dari faktor-faktor pendorong interaksi sosial tersebut. Perhatikan baik-baik ya. Oke. Faktor pendorong interaksi sosial yang pertama adalah sugesti. Jadi, sugesti adalah keinginan yang timbul pada seseorang untuk terpengaruh atau mempengaruhi orang lain dalam kehidupan sosial. Biasanya, orang yang menjadi pemberi sugesti adalah orang yang dihormati, memiliki wibawa terhadap masyarakat sekitar. Sugesti biasanya terjadi karena adanya dorongan emosional yang tinggi, adanya keterlibatan perasaan atau hubungan perasaan yang lebih tinggi. Ada juga orang yang mudah tersugesti karena kondisi emosionalnya yang tidak stabil. Jadi kondisi perasaannya yang cenderung galau, stres, nah itu gampang dipengaruhi atau disugesti oleh orang lain. Jadi sugesti merupakan faktor yang mempengaruhi interaksi sosial dengan beberapa latar belakang penyebabnya. Oke. Yang kedua adalah imitasi. Nah, secara bahasa, imitasi berarti tiruan atau meniru. Oke, imitasi merupakan faktor yang mempengaruhi interaksi sosial karena seseorang akan mencoba meniru orang lain yang menjadi idolanya. Nah, imitasi berperan dalam menentukan arah seseorang untuk berperilaku.
Ketertarikan untuk mempunyai atau memiliki apa yang dianggap menarik akan dia pelajari dan kemudian akan dipraktekkan atau diterapkan sebagai proses sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Imitasi biasanya terjadi dalam kehidupan sosial apabila melihat individu atau kelompok lain lebih sukses dari dirinya, ya. Jadi imitasi ini misalnya ada tokoh yang kalian idolakan, nah kalian berusaha untuk menirunya. Nah itu salah satu contoh imitasi. Kemudian yang dilakukan anak kecil pada gambar sebelumnya tadi itu juga merupakan imitasi. Oke, paham sampai di sini? Kalau ada yang tidak bisa dipahami, silahkan langsung dituliskan di kolom komentar. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi. Nah, identifikasi adalah faktor yang mempengaruhi interaksi sosial sebagai akibat adanya imitasi dan sugesti. Jadi setelah adanya imitasi dan sugesti, diidentifikasi. Nah, pada identifikasi, sifat ingin menjadi sama dengan orang lain akan membentuk kepribadian. Jadi ini lebih kekeh, lebih tinggi ya kecenderungannya. Membentuk kepribadian yang melekat pada seseorang. Seseorang akan membentuk identifikasi baik dengan sadar maupun tanpa sengaja. Ya, contoh identifikasi adalah seorang anak gadis yang mengidolakan karakter boneka lucu. Nah, ini sudah pada tahap yang lebih tinggi, karena ketika mengidolakan karakter boneka lucu misalnya Barbie, nah ya, kemudian dia membentuk kepribadiannya seperti Barbie, seperti karakter boneka tersebut baik dari penampilannya. Nah, Barbie itu seperti apa? Nah, Barbie itu rambutnya yang panjang, kemudian tubuhnya yang semampai seperti itu. Nah, dia bangga akan dirinya yang disebut mirip dengan boneka Barbie, dan dia selalu mencoba untuk merepresentasikan atau mewujudkan karakter boneka tersebut dalam dirinya, ya. Kemudian yang keempat adalah empati. Nah, empati merupakan kondisi di mana kalian merasakan perasaan orang lain untuk diri sendiri. Jadi, kalian bisa memaknai atau menjiwai atau menyelami perasaan orang lain. Perasaan empati biasanya muncul ketika seseorang memiliki pandangan bahwa setiap orang harus memiliki kesamaan derajat kehidupan. Oke. Contoh empati, nah, yang mendukung terjadinya interaksi sosial adalah ketika kalian merasa seolah-olah mengalami bencana alam. Misalnya, ada terjadi bencana di daerah Luwu misalnya yang saat ini ya, ada banjir bandang. Nah, kita itu berempati, timbul perasaan kita bahwa ketika kita ditimpa bencana itu rasanya gimana, dan perasaan itu memunculkan interaksi saling menolong satu sama lain. Oke, paham sampai di sini nak ya? Oke, insya Allah mudah dimengerti. Kemudian simpati. Nah, mungkin ada yang masih bingung nak ya, apa sih perbedaannya antara empati dengan simpati? Jadi kalau empati tadi dia itu perasaannya menempatkan posisinya itu ada pada diri orang lain sehingga dia bisa menjiwai atau memaknai apa yang dirasakan oleh orang lain. Kalau simpati, perasaan rasa hormat, respek, peduli, belas kasih kepada orang lain, namun tidak merasa seolah-olah menjadi orang yang mengalami hal itu. Jadi empati itu lebih tinggi. Empati itu kelasnya atau levelnya itu lebih tinggi dari simpati. Simpati itu respect, peduli tanpa dia merasa bahwa bagaimana sih kalau misalnya saya yang tertimpa bencana seperti itu. Kalau empati itu dia merasakan seolah-olah bencana itu ada pada dirinya, terjadi pada dirinya. Kalau simpati hanya sekedar peduli saja, atau simpati di sini dia bersifat umum seperti itu. Contohnya, merasa kasihan setelah melihat kecelakaan dan menolong orang tersebut, namun dia tidak merasakan seolah-olah itu menimpanya. Setelah selesai menolongnya, dia akan kembali ke aktivitas seperti biasanya. Oke, kalau empati itu tidak, empati itu lebih mendalam lagi perasaannya, ya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya motivasi. Ya, apa yang memotivasi Ananda Soleh dan Soleha untuk belajar? Nah, itulah motivasi yang mendorong, nah ya. Motivasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Dengan adanya motivasi, orang akan melakukan dan berjuang bersama dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuannya. Motivasi adalah bentuk dorongan yang diberikan untuk seseorang agar dia ingat kembali mengenai visi misi yang akan dicapainya. Oke. Motivasi Bu Amira untuk mengajar itu apa? Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, misalnya seperti itu. Itu dorongan Bu Amira untuk mengajar. Motivasinya
Faizani misalnya motivasinya, Zahir motivasinya, siapa lagi, Lintang dan sebagainya. Apa motivasinya untuk belajar? Nah, itu namanya motivasi atau dorongan. Oke, semoga apa yang usaha sampaikan ini nak bisa dipahami ya. Oke, kalau ada yang tidak kita pahami, silahkan tafadol ditulis di kolom komentar. Oke, jadi kesimpulan materi kita hari ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial di atas tadi merupakan dasar atau landasan mengapa manusia saling berinteraksi, berkomunikasi, saling berhubungan, dan saling mengidolakan. Itulah proses sosial yang membentuk sebuah kehidupan masyarakat yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Oke, dan yang terakhir nak, kerjakan latihan soal di assignment ya. Deadline-nya pukul 15.00 hari ini. Oke, thank you for your coming and thank you for your attention. Oke, syukron jazakumullah khair ananda soleh dan soleha, and see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.